Pemirsa, upacara penghormatan terakhir 3 jenazah korban pesawat jatuh ATR 42500 di Auditorium Madidihang AUP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Upacara penghormatan terakhir ini dilaksanakan untuk mengenang dan menghormati jasa tim yang gugur dalam tugas. 10 jenazah korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pengkap, Sulawesi Selatan, telah ditemukan dan berhasil diidentifikasi. 3 jenazah disemayamkan di Auditorium Madidihang AUP Kementerian Kelautan dan Perikanan dan diberikan penghormatan terakhir melalui upacara persemayaman dan pemberangkatan jenazah. Penghormatan terakhir ini diberikan untuk mengenang dan menghormati tim yang telah gugur dalam misi pengawasan laut. Setelah upacara penghormatan terakhir, seluruh jenazah diserahkan ke keluarga dan diberangkatkan untuk dimakamkan. Upacara persemayaman dan pemberangkatan jenazah korban jatuhnya pesawat ATR 42500 diwarnai oleh insiden Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono yang pingsan. Kami sudah terhubung dengan rekan Jessica Winoto dengan juru kamera Muhammad Zulkarnain di sana. Jessica, bagaimanakah situasi terkini prosesi pemakaman korban pesawat jatuh ATR 42500? Ya, selamat siang Camar dan juga pemirsa. Untuk dari kondisi terkini di tempat persemayaman ketiga jenazah korban pesawat jatuh pesawat ATR 42500 yang terjadi di kawasan Sulawesi Selatan, ya ini memang sudah selesai karena memang tadi seluruh jenazah telah diserahkan kepada keluarga dan untuk dimakamkan pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tetapi bila mana kita kilas balik bahwa selama prosesi upacara penghormatan terakhir ini berlangsung dengan lancar walaupun ada beberapa kendala, tetapi seluruh rangkaian acara masih bisa dilangsungkan atau dilanjutkan dengan baik dan tidak kurang suatu apapun. Lalu Camar dan juga pemirsa, untuk identitas tiga jenazah yang disemayamkan dan diberikan penghormatan terakhir pada hari ini adalah ada 3 orang, yaitu almarhum Ferry Irawan yang akan dimakamkan di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Lalu ada juga almarhum Yoga Naufal yang akan dimakamkan di TPU Malaka 1, Jakarta Timur. Dan yang terakhir adalah almarhum Kapten Pilot Andi Dahananto. Yang mana ini seluruh rangkaian acara dari prosesi penghormatan terakhir ini telah dilangsungkan dengan baik, yang mana memang informasinya bahwa pemberian penghormatan terakhir ini menjadi salah satu momen untuk memberikan menghargai kerja keras dan usaha dari para korban yang telah menjalankan tugas walaupun gugur, tetapi tadi pun perwakilan dari atau Menteri KKP Wakil Menteri KKP ini menyampaikan ada beberapa hak-hak yang wajib sudah diserahkan kepada keluarga, dan begitu pun tadi untuk almarhum Ferry Irawan telah dinaikkan pangkatnya melalui tragedi pesawat jatuh, yaitu pesawat ATR 42500. Lalu Camar dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa kita ketahui pesawat jatuh atau pesawat ATR 42500 ini terjadi pada 17 Januari 2026 yang lalu di area Sulawesi Selatan, dan yang memakan korban sebanyak 10 orang yang terdiri dari 7 kru kabin dan juga 3 orang penumpang. Sehingga hari ini memang kita akan terus pantau bagaimana berlangsungnya atau prosesi kelanjutannya dari penyelesaian tragedi pesawat jatuh pesawat ATR 42500. Camar. Baik, terima kasih rekan Jessica Winoto dan juru kamera Muhammad Zulkarnain telah melaporkan langsung dari Auditorium KKP Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Laga Liga Persekam Malang melawan Triple S Kediri diwarnai aksi anarkis di Stadion Brantas, Kota Batu, Jawa Timur. Kiper Persekam menyerang pemain Triple S dengan tendangan kungfu hingga jatuh terkapar. Laga Liga 4 Jawa Timur antara Persekam Malang melawan Triple S Kediri diwarnai insiden kekerasan antara pemain. Kiper Persekam tiba-tiba keluar dari gawang dan menerjang salah satu pemain Triple S yang sedang mengejar bola. Saking kerasnya tendangan kungfu tersebut membuat kedua pemain terkapar. Wasit pun tanpa ragu memberikan kartu merah kepada kiper yang diwarnai aksi protes.
Laga sendiri berakhir dengan kekalahan 1-2 Persekam atas Triple S Kediri. Namun, aksi anarkis belum berakhir. Para pemain Persekam yang merasa tak puas mengejar dan mendorong wasit. Salah satu pemain bahkan sempat mukul wasit hingga harus dipisahkan rekan-rekannya. Belum ada keterangan resmi dari kedua tim dan panitia pelaksana terkait insiden ini. Namun, aksi kekerasan tendangan kungfu dalam laga Liga 4 Indonesia seperti ini terjadi berulang kali. Seorang suami di Sleman, Yogyakarta dijadikan tersangka karena melindungi istrinya dari jambret. Suami tersebut kini dijadikan tahanan kota dan berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Dua orang jambret tewas usai menabrak tembok di tepi Jalan Laksda Adi Sucipto, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Sabtu 26 April 2025 lalu. Dua jambret ini sebelumnya sempat mengambil tas milik Arista Minaya, warga Klasan Sleman, ketika mengendarai sepeda motor di flyover Janti. Sang suami, Hogi Minaya, yang kebetulan mengendarai mobil di belakangnya, berupaya mengejar kedua jambret ini. Pelaku jambret kemudian kehilangan kendali atas sepeda motornya, kemudian menabrak dinding pagar, terpental dan tewas di tempat. Meski dianggap membela diri, Hogi kini justru ditetapkan sebagai tersangka lantaran dianggap lalai ketika mengendarai mobil. Ia pun harus menjadi tahanan kota dan melakukan wajib lapor di Mapolresta Sleman. Jadi saya pada waktu keyakinannya ya atas dasar apa nanti suami saya dijadikan. Jadi saya nggak mikir sampai kemungkinan dijadikan tersangka atau apa, itu nggak ada kepikiran pada waktu itu. Bu, ada proses mediasi nggak? Ada tawaran damai atau seperti apa? Nggak ada. Sementara itu, hingga Sabtu sore pihak kepolisian Polresta Sleman belum memberikan keterangan resmi terkait kasus ini. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Seorang warga babak belur diduga dianiaya oknum anggota TNI Angkatan Laut di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Usai kejadian, pihak Angkatan Laut menahan 5 oknum TNI AL yang terlibat dalam penganiayaan tersebut. Warga mengusir kapal TNI Angkatan Laut Karakelang yang bersandar di Pelabuhan Melangwani, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Ini dipicu lantaran warga kesal dengan aksi penganiayaan yang diduga dilakukan 5 oknum TNI AL hingga membuat seorang warga terluka. Penganiayaan berawal saat korban Berkam Sawiduling bersama warga lainnya memancing di kawasan pelabuhan. Merasa terganggu dengan aktivitas TNI Angkatan Laut, korban menegur. Tak terima ditegur, kelima oknum TNI AL tersebut menganiaya Berkam hingga terluka di bagian mata dan mulut. Kelima oknum TNI tersebut telah diperiksa intensif dan ditahan oleh polisi militer TNI Angkatan Laut di Makolanal Melangwani dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kejadian tersebut dipicu oleh kesalahan yang diduga di bawah pengaruh gas yang menyebabkan korban mengalami luka-luka dan situasi tidak kondusif. Pihak TNI Angkatan Laut juga meminta maaf atas kejadian ini dan menyerahkan bantuan pengobatan serta tali asi kepada korban. Dari Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Warga Cirebon digemparkan dengan adanya video viral yang menampilkan suatu kegiatan party di salah satu tempat hiburan malam. Beberapa orang pria di antaranya berjoget dengan mengenakan bikini ala pakaian dalam wanita. Masyarakat di Cirebon, Jawa Barat dihebohkan dengan beredarnya video di salah satu platform media sosial yang menampilkan adanya suatu kegiatan party di sebuah tempat hiburan malam. Dalam video tersebut mengerah kepada kegiatan LGBT, di mana ada beberapa yang menampilkan adegan-adegan yang tidak lazim dilakukan oleh kaum pria. Bahkan video durasi 30 detik ini menampilkan adanya adegan 2 orang pria melakukan adegan tidak pantas di tengah keramaian party. Sementara di video lainnya, ada pula pria yang mengenakan pakaian dalam wanita.
Sontak video tersebut langsung menggemparkan masyarakat, terutama di Cirebon, Jawa Barat dan menuai kecaman. Pak Bupati, Pak Imron, Bapak Gubernur yang terhormat, ya, kita bukan Las Vegas, ya, tolong ini ditanggapi, ini cepat diatasi, cepat ditindak. Saya sebagai ibu pemerhati pendidikan, masyarakat kecewa, marah, muak semuanya. Pasca beredarnya video dugaan pesta LGBT di sebuah tempat hiburan malam, petugas Polres Cirebon Kota, Jawa Barat bergerak cepat mengamankan dua pria. Keduanya diamankan petugas di rumahnya tanpa ada perlawanan. Saat ini kedua orang ini sudah kita amankan ya untuk kita dalami dan kita lakukan pemeriksaan. Menjawab keresahan masyarakat khususnya masyarakat Cirebon ya agar hal-hal ini tidak menjadi hal yang buruk ya di tengah-tengah masyarakat dan menjadi kebiasaan yang tidak baik gitu. Petugas masih melakukan pendalaman terkait dugaan pesta LGBT dan akan melakukan tes urin terhadap keduanya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Siswa SMA di Lebak, Banten senang dan tertawa terbahak-bahak saat Spider-Man dan Power Rangers datang ke sekolah mereka. Para superhero tersebut membawakan menu makan bergizi gratis sekaligus menghibur siswa. Siswa SMA Negeri 1 Malingping Lebak, Banten ini tertawa terbahak-bahak saat sejumlah petugas pengantar makan bergizi gratis datang ke sekolah mereka. Ada ribuan ompreng yang dibawa petugas berkostum unik ini untuk dibagikan kepada para siswa mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Siswa pun mengaku lebih semangat dan terhibur dengan kedatangan karakter superhero favorit mereka. Semoga menunya enak-enak terus, ya nggak membosankan. Terus kayak gini, kayak ada Spider-Man, rame-rame terus bikin MBG heboh. Terus apa lagi ya? Seru deh pokoknya, bikin lebih seru lagi. Adapun tujuan penggunaan kostum superhero ini untuk meningkatkan antusiasme, keceriaan, dan nafsu makan anak-anak sekolah saat menerima menu MBG. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri jamuan makan malam penuh kehangatan di Istana Kepresidenan Prancis. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut pertemuan ini memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan juga Prancis. Presiden Prabowo Subianto menghadiri jamuan makan malam di Istana Kepresidenan Prancis Élysée, Paris, Prancis. Presiden Prabowo disambut oleh pasukan jajar kehormatan, kemudian disambut hangat oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Kemudian keduanya menuju Le Salon des Portraits untuk menikmati makan malam bersama usai menghadiri World Economic Forum di Davos, Swiss. Dalam kesempatan ini, keduanya juga membahas isu-isu global. Presiden Macron mengunggah momen pertemuannya dengan Presiden Prabowo di akun Instagram pribadinya. Ia menulis pertemuan ini semakin memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dengan Perancis. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi memimpin penandatanganan dokumen pembentukan Dewan Perdamaian Gaza. Sekitar 35 negara bergabung dalam dewan tersebut, termasuk Indonesia.
Tepuk tangan hadirin menyambut resmi dibentuknya Dewan Perdamaian Gaza yang ditandai oleh penandatanganan dokumen pembentukan badan tersebut. Peresmian dilakukan di sela-sela perhelatan World Economic Forum di Davos, Swiss, Kamis waktu setempat. Sekitar 35 negara bergabung dalam Dewan tersebut, termasuk sejumlah negara Timur Tengah dan Indonesia. Pembentukan Dewan bertujuan untuk penyelesaian konflik global dan rekonstruksi Gaza pasca serangan Israel. Turut menandatangani dokumen pembentukan Dewan Perdamaian Gaza, yakni Presiden Prabowo Subianto. Trump yang duduk di apit Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban dan Presiden Prabowo tampak mengulus punggung Presiden. Sesaat sebelum penandatanganan, Trump memuji mereka dengan menyebut keduanya adalah orang yang tangguh. Usai penandatanganan, Trump menjabat erat tangan kedua pemimpin. Itu menantu sekaligus penasihat khusus Trump, Jared Kushner, memamerkan blueprint rekonstruksi Gaza. Dalam presentasi tersebut, terlihat deretan bangunan apartemen di tepi laut yang digadang-gadang menjadi wajah baru Gaza. Dalam blueprint tersebut, Dewan menargetkan akan menciptakan 500.000 lebih lapangan pekerjaan yang bisa menghasilkan $10 miliar pendapatan dalam 10 tahun ke depan hingga 2035. Namun semua itu butuh investasi yang tidak sedikit, yakni mencapai $25 miliar lebih. Trump menyebut lokasi di tepi laut tersebut sangat baik untuk bisnis real estate. It's a great location. It all begins, see, I'm a real estate person at heart, and it's all about location. And I said, look at this location on the sea. Look at this beautiful piece of property, what it could be for so many people. It'll be so great. People that are living so poorly are going to be living so well. But it all began with the location. That's the vision. They look out on the waters, and very few places are like it. So we put together a team that's outstanding, a team that's done it before, a team that I think has done tougher jobs. If you want to know the truth, we've done some tough jobs. Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Alwi Farhan menembus partai final Indonesia Master 2026. Bisa menyingkirkan unggulan Taiwan Chi Yujen dalam 2 game langsung.